Oke, selamat malam teman-teman. Kita bahas dulu tentang pertama topik kita tentang pengetahuan apa namanya? Pengetahuan dari dasar gempa sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu dari teman-teman nih, sebelum kita masuk di pengetahuan dasar gempa, nah, menurut teman-teman sendiri gempa itu apa sih sebenarnya sih? Aktivitas apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Jangan takut salah dong, ya kan? Kita ini belajar gempanya aja udah ibaratnya strength banget nih. Kalau teman-teman menerimanya dengan strength juga, dengan stres juga, nah bakal kita nggak dapat sesuatu nih poinnya nih. Ya, silakan. Siapa nih yang berani? kalau menurut saya gempa terjadi karena lempengan bergeser, Pak. Baik, lempengan bergeser. Ada lagi? Nggak ada jawaban yang salah ini. Kenapa? Ada lagi? Nah, kan tinggal di browsing aja dulu beberapa langsung. Ada? Gempa adalah apa lagi? Ya, Letusan gunung berapi gempa, Bu. ya Ada letusan bisa. berapi, Pak. Letusan gunung berapi, gempa yang terjadi karena ada aktivitas letusan gunung Letusan berapi. Oke, ada lagi satu lagi. Tadi karena sama pergeseran mungkin lempeng, longsor. betul, karena longsor ya. Jadi peristiwa pergerakan tanahnya karena longsor. Oke, baik. Oke, kita masuk ya. Nah, pendahuluan ya. Nah, gempa. Nah, kita lihat dulu gempa bumi. Ya adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan. Jadi memang di sini bisa secara tiba-tiba ya yang menciptakan gelombang seismik. Jadi sebenarnya pelepasan energi terjadi di bawah permukaan atau di kerak buminya ya. Jadi ini yang menyebabkan adanya getaran atau guncangan. Ya. Nah, gempa bumi, nah biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Yang tadi juga bisa ya disebabkan oleh gunung gunung api. Ya. Nah, kemudian menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Nah, ya di mana lempeng tektonik adalah dikatakan di sini apa namanya segmen keras dari kerak bumi yang mengapung di atas atenosfer ya, yang cair dan panas. Karena itu dikatakan bahwa lempeng tektonik bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, Indonesia memang merupakan atau daerah yang kita lihat apa namanya mengalami daerah yang di mana perbatasan lempeng tektonik merupakan tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif ya, yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Nah, kita tahu kan sebenarnya Indonesia sendiri termasuk apa namanya daerah yang dilalui eh, lempeng-lempeng ini tadi ya, sehingga beberapa daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, mungkin Sulawesi gitu ya. Itu juga merupakan apa namanya zona di mana yang dilalui daripada ini tadi ya, daerah gempanya tadi ya, yang kemungkinan akan terjadi ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya jenis gempa bumi. Teman-teman di sini ada berdasarkan penyebabnya yang tadi sudah dimention teman-teman ya, seperti apa namanya gempa vulkanik itu terjadi karena letusan gunung berapi, contohnya di gempa Gunung Bromo, ya, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau yang mungkin ini kita nggak tahu ya prediksi mungkin terjadinya lagi itu kapan, tapi setahu saya nih di gunung-gunung ini masih aktif semua ya teman-teman ya, masih aktif ya. Gunung Iya, Pak. Krakatau ini kan ya juga sama ya. Bromo juga aktif ya masih ya. Jadi memang kita waspada untuk ini. Yang kedua ada gempa tektonik ya. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Jadi ini juga apa namanya peristiwa pergeseran
kulit bumi ini juga. Nah, biasanya contoh yang gempa di mana? Di Aceh ya teman-teman ya. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman? Gempa di Aceh ini berapa ratus kilometer kalau nggak salah ya. Yang gempa di Aceh 2006 ya, bagaimana itu satu kekuatan besar ya, patahan begitu ya. Jadi membuat energi yang besar sehingga terjadilah tsunami saat itu ya. Ya, ini teman-teman ada yang di daerah Aceh mungkin saat itu nggak ada, belum ada, Belum, Pak. belum ya. Ini saya dulu masih di peristiwa ini kan pas di 26, jadi saya ada di sudah di Sumatera juga, saya di Lampung, itu terasa juga ya. Nah, cuma itu tadi ya, di Bengkulu, Pangandaran. Ya. Nah, kemudian ada gempa runtuhan ya, gempa karena tanah longsor tadi ya. Jadi gempa runtuhan atau terban ya, dibilang disebabkan tanah longsor ya, misalnya terjadi di gua-gua yang runtuh dan sejenisnya ya. Nah, ini tipe gempa seperti ini hanya punya dampak yang kecil dan di wilayah yang sempit. Jadi kalau misalnya nanti ditanya berdasarkan penyebabnya gempa di beberapa ya jenisnya, yaitu ada gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa runtuhan atau terban. Ada pertanyaan teman-teman? Adakah yang lagi kurang lagi? Ada gempa apa lagi? Nggak ada. Tiga ini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Nah, berdasarkan kedalaman, nah ini yang sering kita jadi acuan kita ya, berdasarkan kedalamannya gempa bumi dibagi berapa juga ya kategorinya. Di sini ada gempa bumi dalam, ya. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi, ya. Nah, dikatakan bahwa gempa bumi ini pada umumnya tidak terlalu berbahaya karena kan jauh dari permukaan ya, permukaan kerak bumi atau permukaan bumi. Jadi potensi guncangannya tidak terlalu besar. Nah, yang kedua itu ada gempa bumi menengah. Nah, apa itu gempa bumi menengah? Gempa bumi yang hiposentrumnya berada di 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, karena dia menengah ya umumnya menimbulkan ya sedikit kerusakan ringan dan getaran yang lebih terasa di permukaan ya. Nah, berikutnya ada yang gempa bumi dangkal. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya ya. Jadi gempa bumi dangkal adalah di mana hiposentrumnya itu berada kurang dari 60 km ya dari permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Jadi memang potensi apa namanya besar tidaknya getaran itu terjadi karena pusat gempanya yang dekat atau dengan permukaan buminya ya. Jadi itu berpengaruh terhadap struktur nanti yang ada di atasnya. Nah, di sini ada beberapa teori plat tektonik, teman-teman. Jadi di sini secara teori saja. Di sini teori lempeng tektonik membuktikan bahwa kedua lempeng yang ada merupakan bagian kerak bumi dengan daya tahan yang sangat kuat. Teori ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan beberapa fenomena alam, pergerakan benua, ya, terbentuknya gunung, ya, kemudian munculnya aktivitas vulkanik, munculnya palung samudra, ya. Nah, di sini harus kita punya pemahaman yang baik nih, pengertian yang benar dengan fenomena adanya lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan pengaruh tinggi rendah dari bumi tersebut. Nah, secara prosesnya pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Ya. Nah, Indonesia sendiri terletak pada permukaan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, ya, teman-teman ya. Kemudian lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Nah, di mana di sini terlihat bahwa 3 titik pertemuan lempeng tersebut itu sangat membuat munculnya rawan terjadinya gempa di daerah kita ya. Nah, ini yang sebenarnya yang akan terus bergerak ya kan berdasarkan daripada yaitu tadi aktivitas alam gitu ya, aktivitas pergerakannya tadi ya tidak bisa diprediksi.
ya. Ini membuat kita jadi rawan ya. Nah, kalau kita lihat teori lempeng tektonik digunakan untuk menjelaskan interaksi dari lempeng-lempeng yang ada yang menimbulkan beberapa asumsi. Yang pertama, terdapat pembentukan material lempeng yang baru. Nah, ini nih yang apa namanya pada saat terjadi ya, misalnya pergerakan ya, kemungkinan akan ada material lempeng yang baru yang terbentuk. Yang kedua, material permukaan paling atas bumi membentuk lempeng yang kaku akhirnya ya. Kemudian luas dari area permukaan bumi konstan, sedangkan kemudian yang berikutnya lempeng permukaan paling atas bumi mampu mengirim tekanan horizontal tanpa penyambung. Ya, ini beberapa asumsi yang mungkin terjadi ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Ya, ini pengetahuan dasar gempanya sendiri ya. Tipe pergerakan patahan. Kita masuk di 1.4-nya tipe pergerakan patahan. Nah, di sini ada patahan atau sesar atau fault ya, adalah satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Ya, jadi ini yang sering terjadi gempa itu terjadi karena ini tadi aktivitas adanya peristiwa bergeraknya blok antara satu dengan yang lain, satu yang naik, satu yang mungkin turun, atau bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lain. Ya. Bisa peristiwanya vertikal, bisa juga horizontal. Ya. Nah, pergerakannya yang tiba-tiba tadi, makanya akan menimbulkan adanya patahan atau sesar. Ya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan gempa bumi. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami ya. Nah, di sini ada beberapa dari segi penyebabnya ada 3 jenis patahan, teman-teman ya. Jadi ini pengetahuan saja, ya, ini sebagai berikut. Yang pertama, patahan akibat dua tekanan dengan arah horizontal yang dan saling menjauh ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah sini, ya, mungkin ada patahan, jadi menjauh gitu. Ada apa namanya tarik di situ. Ya. Jadi ada apa namanya tension, direction of crustal tension. Jadi gimana kita lihat karena di sini ada tarik itu horizontal sehingga ada crack tension. Ya. Nah kemudian ada akibat tekanan dengan arah vertikal ya. Nah, di mana dikatakan bahwa peristiwa di mana karena menerima tekanan disertai dengan kemudian keretakan ya. Jadi salah satu bagian massa lapisan batuan pun akan menurun ya, dan menjadi lembah patahan atau graben. Ya. Sementara bagian yang lain akan membentuk horst dengan karena mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat secara vertikalnya mungkin ya, jadi pada saat ada mungkin ada apa namanya perlakuan tekanan tadi, ada yang bagian yang mengalami penurunan ya teman-teman ya. Ini namanya graben tadi. Nah kemudian ada juga yang naik ya, ini horst tadi. Ya, jadi di sini yang berbahaya potensi pergerakan apa namanya lempeng ini tadi atau patahan ini tadi mengakibatkan ada energi yang besar sehingga bisa muncul lah di situ apa namanya getaran dan mungkin potensi karena energi yang dilepaskan tadi bisa kalau misalnya di bawah laut ya akan menimbulkan adanya tsunami ya. Yang ketiga itu adalah patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah, bisa aja begitu ya. Ya, jadi dua tekanan horizontal berlawanan arah misalnya. Ya. Nah, jika muncul tenaga endogen yang bekerja di lapisan litosfer dengan arah mendatar dan saling berlawanan akan membentuk strike. Jadi apa namanya strike slip fault. Ya. Jadi patahan ya slip ya. Jadi ini apa namanya yang perlu diwaspadai gitu ya. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan sebelumnya? Jadi peristiwa-peristiwa ini mungkin tidak bisa kita prediksi gitu loh. Di lembaga itu pun nggak bisa kita lihat patahannya seperti apa gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat itu
sudah hasil kejadian ya. Ada pertanyaan sebelumnya sampai sini? Tidak, Pak. Sudah ini ya, apa namanya? Cukup ini ya. Ya. Jadi gaya gesek yang membuat lempeng-lempeng saling bergerak mendatar berlawanan arah. Jadi itu dia. Gesekan yang membuat lempeng-lempeng berlawanan arah. Jadi dia apa namanya? Satu ada bergerak ke sana, satu ada yang bergerak ke sini. Jadi dia berlawanan arah. Ya. Jadi dia gaya gesek yang membuat lempeng-lempeng saling bergerak mendatar berlawanan arah. Ya. Nah, kemudian kita lihat pusat terjadinya gempa. Nah, di sini ada beberapa poinnya ya, teman-teman ya. Ada epicentrum, ada hipocentrum ya. Ya. Jadi mungkin apa namanya sebagai pengetahuan dasar saja, epicentrum adalah hasil proyeksi hipocenter ke permukaan bumi ya, atau dapat disebut sebagai titik di permukaan bumi yang didapat dengan menarik garis melalui fokus tegak lurus terhadap permukaan bumi ya. Jadi di sini tempat permukaan bumi yang letaknya terdekat terhadap hipocentrum. Letak hipocentrum tegak lurus terhadap hipocentrum dan sekitar daerah ini pada umumnya merupakan wilayah yang paling besar merasakan getaran gempa bumi. Ya. Jadi ini fokusnya epicentrum di permukaannya. Ya, ini fokusnya. Ya ini terjadi slipnya di sini. Ya. Ya. Nah kemudian di sini juga eh, daerah sekitar epicentrum yang terhebat menderita kerusakan akibat gempa bumi dinamakan makroseisme yang dibatasi oleh suatu garis yang disebut pleistocene. Ya, jadi ini pemahaman. Nah, kemudian hipocentrum sendiri atau hipocenter adalah pusat gempa bumi, yaitu tempat terjadinya perubahan lapisan batu atau dislokasi yang di dalam bumi sehingga menimbulkan gempa bumi. Ya. Menurut Howell 1969 telah membagi jenis-jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman hipocentrum. Nanti buat teman-teman boleh nanti dicek di Howell 1969 referensinya. Jadi ini memang ya harus di knowledge ya, harus diperlengkapi, harus di apa namanya digali lagi. Nah, focal depth dan focal distance adalah kedalaman hipocentrum dari permukaan tanah dengan jarak titik acuannya. Jadi fokusnya kemudian terhadap titik acuannya. Di mana? Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini kalau saya ngomong sendiri kan begini. Ya. Tapi kalau teman-teman yang nanti akan presentasi, nanti akan ada banyak tanya jawabnya. Jadi nanti yang presentasi nanti ditanya temannya nanti sebagai audiens kelompok yang lain. Nah, saya juga akan bertanya dan saya akan juga mungkin bisa untuk melengkapinya. Nah, kemudian sifat-sifat gempa bumi. Nah, ini beberapa yang menjadi concern kita bahwa gempa bumi itu kenapa menjadi concern untuk kita juga perhitungkan dalam struktur kita, ya, perhitungannya karena pertama ya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, jadi unpredictable nih ya waktunya ya teman-teman ya. Jadi ini waktunya mungkin hanya berapa detik atau berapa menit, tapi efek dampaknya luar biasa. Ya. Kemudian lokasi kejadian juga tertentu, tidak bisa kita prediksi di mana posisinya. Ya. Jadi ini juga kesulitan buat kita. Ya. Tapi beberapa peraturan kita, ya PLPRG kalau nggak salah itu yang peta gempa itu sementara mengakomodasi update-nya ada ya. Tapi itu berdasarkan histori yang terjadi sebenarnya. Ya, jadi risetnya seperti itu. Nah, ketiga akibatnya gempa bumi yang berlangsung akan menimbulkan bencana alam. Ini udah pasti ya. Ini yang repot nih buat kita. Ya. Nah, gempa bumi berpotensi terulang kembali. Nah, makanya kan ada gempa susulan ya. Jadi kadang sering kali pada saat gempa itu memang berapa kali orang-orang harus dievakuasi dulu ya, jangan masuk ke rumah dulu.
Bayangkan dulu waktu di Jogja di 2005, kalau nggak salah, 2006, itu gempa 6 skala Richter, itu pada roboh semua ya. Karena kan di sana kan tidak memperhitungkan ya. Bahkan saya punya ada 8 kosa itu 8 lantai rata dengan tanah. Karena dia punya kolom kecil. Saya pernah lihat itu. Itu roboh langsung. Ya. Jadi bahaya sekali. Nah, tidak dapat diprediksi. Nah, bencana gempa bumi tidak dapat dicegah juga ya, tidak ada apa namanya sampai hari ini untuk akurasi untuk melihat kapan gempa terjadi, waktunya gitu ya. Nah, ini susah. Jadi makanya memang kadang-kadang orang mau menghemat, nggak usah lah gempanya nggak usah diperhitungkan gitu. Tapi pada saat kejadian, misalnya contohnya sebelah kiri itu kan kalau jalan masih oke lah, tapi kalau sebelah kanan lihat bangunan itu ya, itu roboh tuh ya, gitu loh. Mungkin ini yang dua sebelah kanan ini diperhitungkan sangat kuat nih karena dia rumah contoh mungkin ya. Tapi udah yang ketiga yang kayak itu tuh kayaknya udah dikurangin mungkin. Ya, teman-teman ada yang kerja di ini nggak? Kontraktor gitu ada? Nggak ada? Nggak ada? Ada Pak sebagian. Ada sebagian kan biasanya kan yang Ya, pertama Pak. perdana ya kita jagainlah speknya ya. Tapi kalau udah yang ketiga, keempat gitu ya. Ini kan roboh nih, patahnya. Ini patahnya. Kalau kita bicara tentang gempa kan sebenarnya kan strong column, weak beam ya sebenarnya ya. Benar nggak teman-teman? Nanti kita banyak bicara tentang itu. Jadi bagaimana kolom itu harus kita pertahankan itu yang menjadi tumpuan paling kuat gitu ya. Nggak boleh dia runtuh duluan. Nah kalau yang sebelah kiri ini kan benar kolomnya runtuh udah. Benar nggak? Udah runtuh udah. Kalau dia kolom udah runtuh bebannya akan berlipat ya. Bereskalasi ya udah jadi runtuh seperti itu ya makanya kalau kolom ya kalau bisa jangan main-main tuh ya sengkangnya ya terus dimensi kolomnya ya terus kemudian mutu betonnya ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, kemudian kita masuk di ukuran kekuatan gempa. Nah, di sini ada dua besarannya ya, ada variabel pengukurnya. Biasanya besar kekuatan gempa biasa diukur dengan menggunakan dua skala, yaitu skala gempanya yaitu dengan modify Mercalli Intensity atau MMI, dan yang kedua itu adalah skala Richter. Nah, dua variabel ini. Satu dengan yang MMI ini lebih ke secara visual fisik yang terjadi menilainya. Kalau skala Richter memang ada nanti apa namanya ada alat parameter yang akan mengukurnya ya. Jadi dua ini teman-teman minimal pada saat nanti mungkin ada pertanyaan kekuatan gempa biasanya diukur dengan apa nih skalanya. Nah, bisa teman-teman bercerita ya. Sini ada dua skala MMI, skala Richter. Nah, kita lihat satu-satu dulu skala MMI yaitu di sini sebut Mercalli. Ada satuan yang mengukur kekuatan gempa bumi ya, diciptakan seorang vulkanologi dari Italia bernama Giuseppe ya. Mercalli tahun 1902. Nah, di sini Mercalli skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang. Nah, ini sekali lagi dengan survei yang selamat dari gempa ya, juga melihat serta membandingkan tingkat kerusakan. Jadi dia fisiknya ya, kerusakan terjadi dari bangunannya ya, mungkin struktur tanahnya begitu ya. Nah, itu yang dilihat variabelnya. Nah, skala Mercalli adalah sangat subjektif nah dikatakan dan kurang tepat dibanding dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Jadi memang ini penting juga buat kita untuk mengukur tingkat daripada mungkin gempa yang sedang terjadi itu sudah levelnya seperti apa. Nah, contoh tingkat bagaimana mengukur secara MMI tadi, Mercalli ini tadi ada beberapa, 12 tadi ya. Tingkat kerusakan misalkan contoh untuk tingkat pertama itu getaran tidak dirasakan kecuali keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Jadi memang ini kalau di gambarnya itu hanya yang dua orang di sini masih tertawa nih, ya benar nggak? Tapi ada satu orang yang sudah melihat loh, kok goyang nih, benar nggak teman-teman? Ya, nah, ya kan? Jelas ya ini Iya teman-teman. Pak. Nah, kemudian yang kedua, tingkat dua, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang bergantung bergoyang, gitu ya. Yang kedua.
Ini kondisi berapa orang. Oke, kemudian ada yang ketiga, getaran dirasakan nyata di dalam rumah ya. Terasa getaran seakan-akan ada truk yang berjalan, duduk gitu ya. Nah, sekali lagi ini memang subjektif ya. Jadi ini tergantung dari tingkat perasa masing-masing ya dari orang. Nah, yang keempat mungkin tingkat yang keempat ini pada siang hari dirasakan oleh banyak di dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah misalnya, jendela pintu gemericing, dinding berbunyi misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat tingkatan eskalasi yang meningkatnya seperti apa. Nah, tingkat 5 MMI-nya getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, gerabah pecah gitu ya, barang-barang terpelanting. Ya, ini sudah mulai tingkat 5, tiang-tiang dan barang-barang tampak bergoyang. Nah, yang keenam, getaran dirasakan oleh semua penduduk. Nah, ini sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kebanyakan semua terkejut dan berlari keluar. Nah, ini sudah skala 6 nih. Pelestaran dinding jatuh, cerobong asap pabrik rusak, ya, nanti bisa lihat ini ya. Kemudian yang ketujuh, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan bangunan dan konstruksi yang kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur ya. Ya, dalam pengertian ini ya mungkin rumah-rumah yang tidak dikerjakan sesuai spek secara kekuatannya ya. Nah, kedelapan, kerusakan pada bangunan konstruksi yang kuat. Nah, ini yang kuat aja udah rusak ya, berarti yang 8 nih. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik. Dinding dapat lepas dan rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh. Air menjadi keruh biasanya. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, nah ini bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, sudah miring atau banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari fondamennya. Ya. Pipa-pipa dalam rumah putus. Nah, ini yang ke-9. Nah, yang ke-10, bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka lepas dari fondamennya, tanah terbelah, rel melengkung. Nah, ini bisa dilihat secara fisiknya, tanah longsor ya di tepi-tepi sungai dan tanah-tanah curam ya. Nah, yang ke-11 ini bangunan-bangunan yang hanya sedikit yang berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali ya. Nah, yang ke-12 ini yang terakhir, yang tingkat tingginya hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, masa depan suram, benda-benda terlempar keluar udara. Ya. Jadi ini secara subjektif ya, secara fisik juga visual untuk melihat skala dari MMA ini. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada yang kedua, skala Richter. Nah, skala Richter ini atau SR didefinisikan sebagai logaritma berbasis 10 dari amplitudo maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer dari rekam gempa oleh instrumen pengukur gempa seismometer dari ini Wood Anderson. Teman-teman boleh juga cek pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Nah, di sini untuk radius gempa dengan skala Richter pertama radius gempanya gempa 25 km, skala Richter 2 radius pengaruh gempanya 50 km, skala Richter 3 radius pengaruh gempa 100 km, skala Richter 4 radius pengaruh gempanya 200, radius 5 pengaruh gempanya 400 dan 6 itu gempa 700. Nah, contohnya kita misalkan di rekaman gempa seismogram dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya, amplitudo maksimum sebesar 1 mm, maka kekuatan gempa tersebut adalah log 10 ya. Log 10 ini ml log 10A dikurang log 10A0 ini di defleksinya di delta sama dengan log 10 A dibagi dengan A.
0 dikali dengan displacement-nya. Jadi 10 pangkat 3 mikrometer ya, sama dengan 3 skala Richter. Ya. Nah, sekali diusulkan oleh fisikawan Charles Richter dengan persamaan dasarnya ini. Di mana A adalah ekskursi maksimum dari seismograf Wood Anderson. Jadi teman-teman bisa juga nanti mungkin untuk review modulnya bisa diberikan contohnya nih, bagaimana kita menetapkan skala Richter ya dengan pembacaan rekaman gempa bumi seperti apa, amplitude seperti apa ya. Nanti bisa kita lihat berapa sih skala Richter yang mungkin terjadi besarannya. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Pak, Ya. maaf Pak, share screen-nya keluar Pak. Hah? Bapak lagi share screen tidak Pak? Keluar Iya. tadi Pak. Oh, keluar tadi ya? Iya Pak. Keluar, Pak. Keluar ya. Oke, sekarang? Sudah masuk lagi Pak. Oke. Ya, udah masuk lagi ya. Oke, sip. Oke, jadi ini penentuan skala Richter-nya. Boleh nih di note teman-teman ya. Mungkin soal pembahasan di pertama mungkin boleh dimunculkan ini. Bagaimana kita menetapkan MMI dan skala Richter-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk di tingkat kerusakannya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman efek gempa berdasarkan skala Richter-nya, teman-teman ya. Nah, kalau dia kurang dari 2 skala Richter, gempa kecil tidak terasa ya. Jadi kita compare dengan yang 12 tadi ya, 1 sampai 12 MMI. Nah, kalau misalnya dia skala Richter 2 sampai 2,9 tidak terasa tetapi terekam oleh alat, 3 sampai 39 sering kali terasa tetapi jarang menimbulkan kerusakan. Nah, 4 sampai dengan 49 dapat diketahui bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar, kerusakan tidak terlalu signifikan. 5 sampai 59 kerusakan besar pada bangunan area kecil ya. 6 sampai 69 yaitu merusak area hingga sampai 160 km. 7 sampai 79 menyebabkan kerusakan serius pada area lebih luas. 889 kerusakan serius hingga area ratusan mil. 9 sampai 99 menghancurkan area ribuan mil ya. 10 terasa menghancurkan semua benua, jarang sekali terjadi. 9 dapat terasa separuh sisi bumi, ya ini luar biasa nih. Tumbukan meteor di Teluk Chesapeake ya. 12 sampai 12,9 bisa terasa di seluruh dunia. Hanya terekam sekali saat tumbukan meteor semenanjung Yucatan 65 juta tahun yang lalu ya. 13 belum pernah terekam. Nah, tapi umumnya kita di angka 4 sampai 6 ya, teman-teman ya. 7 ada pernah? 7? Ada yang tahu? 7? Pernah? Ada? Belum merasain Pak. Belum merasa ya? Mau merasain? Jangan dong Pak. Ya, jadi ini yang biasa ya. Nah, teman-teman boleh juga melihat arsip gempa, berita gempa ya. Misalkan yang terjadi di Kebumen tahun 2014 misalnya. Ya, bisa juga ditambahkan di itu nanti ya beberapa eh, kondisi gempa yang terjadi di Indonesia, beberapa tempat ya. Kalau nggak salah yang di Jogja kemarin sekitar 6-an ya. Nah, berikut perbedaan secara pembacaan tadi ya, alat tadi skala MMI sama skala Richter berdasarkan dari pengukuran, alat ukur, perhitungan, skala dan konsistensi. Nah, kalau kita lihat dari pengukuran untuk skala MMI efek akibat gempanya secara visual tadi ya. Nah, tapi skala Richter ini energi yang dilepaskan oleh gempa. Jadi ya, yang ini benar-benar energinya yang kita cek ya. Kalau yang skala MMI itu efeknya.
Nah, kemudian alat ukurnya observasi. Nah, observasi itu juga ini tingkat ketelitiannya tergantung bagaimana observernya ngambil datanya. Nah, sedangkan untuk skala Richter, seismograf. Jadi sudah by alat ya. Nah, kemudian perhitungannya skala MMI diukur dari pengamatan efek pada permukaan manusia, benda-benda bumi, dan bangunan yang dibuat manusia. Jadi agak sulit nih ya. Nah, tapi kalau misalnya skala Richter, skala logaritmik berbasis 10 diperoleh dengan menghitung logaritma dari persamaan tadi amplitude gelombang. Ya. Nah, kemudian skala kehancurannya, skalanya juga ini yang 1 sampai dengan 12, dari yang tidak terasa sampai dengan kehancuran total. Kemudian kalau untuk skala Richter dari 2 sampai dengan 10, ya lebihnya tidak pernah tercatat, gempa 3 sampai 10 kali lebih kuat dari gempa 2 skala Richter. Nah, konsistensinya bervariasi untuk yang skala MMI bergantung pada jarak dari pusat gempanya, sedangkan untuk skala Richter bervariasi pada jarak berbeda dari pusat gempa. Nah, tapi satu nilai diberikan untuk gempa secara keseluruhan. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya ya, perbedaan antara skala MMI dan skala Richter-nya ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelumnya cukup jelas? Nah, contohnya di sini ada skala Richter, skala MMI. Jadi di sini gempa di Mentawai, Sumatera Barat, 25 Oktober 2010 jam 21.42 di pusat gempa 19.93 bujur timur, 3,61 lintang selatan, lepas pantai Sumatera, Indonesia, Samudra Hindia dengan kedalaman 10 km. Nah, kalau misalnya pusat gempanya di 10 km termasuk gempa dangkal, gempa dalam, gempa menengah. Tadi teman-teman gempa apa? Teman-teman? Gempa dangkal, Pak. Gempa dangkal. Oke. Yang kurang dari 60 km ya. Kilo. Ya. Nah, kekuatannya di sini dibilang 7,2 skala Richter. Ya. 7,2 skala Richter. Nah, itu 7,2 skala Richter tadi 7,2 skala Richter berarti di sini ya dapat menyebabkan kerusakan serius ya dan area lebih luas. Jadi ini cukup berbahaya. Nah, untuk sendiri dari kekuatan dari MMI sendiri 7 sampai dengan 8. Nah, di sini kerusakan ringan pada rumah atau bangunan konstruksi baik, sedangkan bangunan konstruksi kurang baik retak-retak ya, sampai dengan 8 ya. Jadi ini udah konstruksi yang kuat juga berpengaruh, tapi masih ringan. Sedangkan konstruksi yang kurang baik dia udah bangunannya udah retak-retak. Nah, durasi gempanya 5 menit, lumayan berbahaya ya, sekitar 5 menit cukup lumayan tuh. Ya, korban tewas 286 orang dan di sini dibilang tsunami 3 sampai 10 meter. Dan ini yang apa namanya? Terrekod ya dari pembacaan di apa namanya? Gempa bumi di Mentawai. Ada yang tinggal di Sumatera Barat, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, di pada Jawa semua mungkin. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut di lempeng tektonik bumi ya. Nah, menurut Stein 2013, sebagian besar lempeng bumi memiliki ketebalan mencapai 100 km, sedangkan tektonik merupakan suatu proses pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, patahan yang berakibat pada tinggi rendahnya permukaan buminya. Nah, dari penjelasan ini bahwa pengertian lempeng tektonik sangat erat kaitannya dengan lapisan litosfer bumi ya. Lapisan litosfer bumi, bagian bumi atas bumi terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Keduanya memiliki sifat kaku dan padat. Nah, beberapa jenis daripada lempeng tektonik ya, di sini erat hubungannya fenomena permukaan bumi. Misalkan di sini rinciannya yang pertama batas divergen. Ya. Apa itu batas divergen? Batas divergen disebut juga zona pertambahan pembentukan lempeng baru. Ya. Nah, di mana di sini zona lempeng-lempeng bergerak secara menjauh satu sama lain. Nah, bagian yang kosong dari adanya pergerakan lempeng menjauh akan terisi oleh bagian dari mantel bumi di lapisan litosfer. Nah, kondisi ini menyebabkan
mid ocean region of Rift Valley. Jadi ada lembah di sini. Ya. Jadi ada celah terjadi. Nah, hal tersebut membuat lempeng benua terbelah menjadi dua, ya, dibilang tadi mid ocean ridge, sehingga timbul intrusi magma pada bagian tengah lempeng yang ditinggalkan. Nah, contoh dari batas divergen yaitu terbentuknya Laut Merah, laut sempit yang terbentuk di Teluk California. Nah, ada divergen, ada konvergen. Konvergen adalah batas di mana merupakan zona penghancuran atau pengkonsumsian, ya, di mana lempeng-lempeng permukaan bumi relatif saling mendekat satu sama lain. Pada zona konvergen ini sangat terjadi fenomena subduksi dan kolisi. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa subduksi itu adalah lempeng-lempeng memiliki bahan yang berat, maka akan terjadi ini ya tadi lempeng-lempengnya. Lempeng-lempeng yang memiliki bahan yang ringan akan ada kolisi. Gerakan kolisi di permukaan bumi dapat menimbulkan barisan pegunungan. Sedangkan gerakan subduksi menciptakan barisan pegunungan vulkanik. Jadi yang subduksi ke vulkanik, kalau yang koalisi permukaan bumi saja. Sifatnya dengan bentuknya pegunungan. Nah, setelah itu akan terjadi lipatan pada wilayah lempeng yang tertekan karena deformasi batuan. Nah, contoh batas konvergen Pulau Montserrat di Karibia, pegunungan Andes di Amerika Selatan, dan pembentukan pegunungan Himalaya. Nah, di mana proses konvergen tersebut seringkali juga menciptakan pola gempa bumi dengan sebaran yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan karakteristik daripada wilayahnya. Nah, berikutnya yang ketiga ada batas transform, yaitu di mana batas transform disebut juga dengan batas geser shear boundary. Karena apa? Karena batas transform tidak dapat litosfer yang dihancurkan maupun tidak terdapat litosfer yang diciptakan. Namun, batasan ini akan banyak ditemukan patahan transform fault, misalnya seperti patahan punggung laut dengan panjang ratusan kilometer. Nah, patahan jenis ini banyak dijumpai di Laut Pasifik, Atlantik, maupun Laut Selatan. Selain itu, batas transform juga mengakibatkan relatif sinistral, ya, ke kiri di sisi yang berlawanan dan maupun dekstral ke kanan sisi yang berlawanan. Nah, ini contohnya di terciptanya sesar di San Andreas di California. Dan perlu diingat juga Grams bahwa batasan transform banyak terjadi di dasar laut ya, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman mungkin pengetahuan dasar sebenarnya yang perlu kita pahami bagaimana kita menghitung dari besaran kekuatan gempa yang terjadi, ukuran variabelnya itu untuk skalanya apa, ya, ini yang penting sebenarnya. Terus kemudian sifat-sifat gempa bumi itu seperti apa sudah kita pelajari juga ya, yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, lokasi kejadian tertentu, akibat gempa bumi yang berlangsung menimbulkan bencana alam, gempa bumi berpotensi terulang kembali, ya, tidak dapat terprediksi, gempa bumi juga tidak dapat dicegah, namun bencana yang timbul akibat gempa bumi dapat dikurangi. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Nah, poin berikutnya lagi mungkin tentang bagaimana kita mengukur gempa berdasarkan kedalaman. Ya, tadi ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Dalam dia berada di 300 km permukaan bumi, gempa menengah antara rate 60 km sampai 300, gempa dangkal 60 kurang dari 60 km. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas untuk ininya? Ada pertanyaan sebelumnya, teman-teman? Oke, itu dari penjelasan saya malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi gempa perlu kita nanti identifikasi dan kita akan inputkan sebagai beban yang bekerja nanti
tergantung wilayah nanti yang kita akan bangun gedungnya ya. Jadi nanti peta wilayah gempanya nanti akan kita konversikan terhadap posisi bangunan yang akan kita bangun. Ya. Baik, saya rasa cukup buat malam hari ini untuk pengetahuan dasar gempanya, teman-teman. Pertemuan kita yang pertama di dinamika struktur. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Baik, baik. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti kita yang berikutnya juga masih mendalami tentang apa itu patahan, sesar, dan beberapa kondisi yang terjadi di tempat kita ya. Nanti kita lebih lanjut lagi untuk mempelajari itu. Pertemuan kita yang kedua.